Selamat berjumpa kembali dalam acara siraman rohani Katolik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Selatan. Dalam acara siraman rohani Katolik kali ini, saya mengambil tema Datang dan Lihatlah dalam rangka menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia genap usia 55 tahun. Kali ini saya mengambil bacaan dari Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 51 yang isinya demikian. Waktu itu Yohanes Pembaptis menunjukkan tentang Yesus bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa-dosa dunia. Kedua muridnya yang diarahkan kepada Yesus itu lalu mengikuti Yesus. Dan ketika mereka mengikuti Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepada kedua murid ini, "Apa yang kamu cari?" Ini pertanyaan yang cukup mendasar. Ketika kita sebagai orang Katolik pun juga ditanya apa yang kita cari dalam mengikuti Yesus. Kedua orang ini menjawab, "Guru atau Rabi, di mana engkau tinggal?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikuti aku." Lalu mereka mengikuti Yesus, bahkan kedua murid itu dengan pasti yang yakin dan terkesan bahwa itu terjadi kurang lebih jam 4 sore. Setelah mereka datang dan melihat di mana Yesus tinggal, apa yang tertemukan oleh mereka, mereka menemukan sebuah jawaban atas hidup mereka, yaitu mereka menemukan Yesus adalah Mesias. Ketika mereka menemukan Yesus adalah Mesias, apa yang dia temukan itu tidak dia simpan. Tidak mereka pendam, tetapi kemudian mereka mewartakan kepada yang lain. Ya. Lalu siapa yang ditemui oleh mereka? Mereka menemui Simon, ya. Lalu Andreas mengatakan, salah seorang dari dua murid tadi, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Simonlah kemudian yang dibawa kepada Yesus oleh Yohanes dan oleh Andreas. Kemudian setelah berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengatakan, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Petrus telah berjumpa dengan Yesus, yang ditunjukkan oleh Andreas dan Yohanes bahwa dia Mesias. Kemudian ketika dalam perjalanan waktu, Yesus mau berangkat untuk ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Lalu Filipus dikatakan oleh Yesus, "Ikutlah aku." Kemudian Filipus yang dari Betsaida dikatakan, satu kota Andreas dan Petrus, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Maka Natanael yang diberitahu oleh Filipus, dia mengatakan,
apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Atau kalimatnya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini dalam sebuah peristiwa percakapan, rupa-rupanya Nathanael mempunyai pemikiran atau asumsi atau opini atau apa namanya. Dia menanyakan apakah ada sesuatu yang baik yang muncul dari Nazaret. Lalu Filipus mengatakan, mari lihatlah. Kalimatnya muncul lagi, mari lihatlah. Dan ketika Nathanael bertemu dengan Yesus, Yesus selalu mengatakan, inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan. Ketika Nathanael itu dipuji oleh Yesus, dia pun tidak besar kepala. Lalu justru Nathanael mempertanyakan, bagaimana engkau mengenal aku? Kemudian Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dalam sebuah tafsir, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, dikatakan bahwa Nathanael sedang belajar. Salah satu pembelajarannya tertemukan bahwa tidak ada yang baik yang muncul dari Nazaret. Ketika Tuhan itu mengatakan bahwa aku telah melihat engkau di pohon sebelum bertemu dengan Filipus, kamu berada di pohon ara, kemudian terjadi loncatan, yaitu Nathanael kemudian percaya. Ya. Lalu berani mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara-saudara terkasih, inilah panggilan para murid yang pertama. Bagaimana kita menemukan dinamikanya. Orang sampai kepada Yesus dengan banyak cara. Dengan berbagai kesempatan, berbagai peristiwa hidup, orang sampai kepada Yesus. Dalam peristiwa ini adalah para murid pertama-tama ditunjukkan siapa Yesus. Kemudian para murid berani untuk datang dan melihat, mengalami, dan sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Pengalaman ini kemudian sekali lagi tidaklah kemudian didiamkan saja, tidaklah kemudian dipendam saja, tetapi diwartakan. Datang dan lihatlah. Dalam menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55, Bapak Paus Fransiskus juga menegaskan, datang dan lihatlah. Para jurnalis diminta untuk menulis bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan asumsi, tetapi berani untuk datang dan melihat. Bapak Paus menegaskan, agar dalam mewartakan kebenaran itu sungguh-sungguh didasari oleh fakta nyata. Sehingga perjumpaan dengan kenyataan, dengan realitas itulah yang diwartakan. Dan bagi teman-teman yang berkecimpung di dalam karya komunikasi sosial, harus menyadari bahwa ketika terlibat dalam program ini,
setiap orang menyadari bahwa semua dipanggil untuk menjadi pewarta. Sebagaimana para murid ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kemudian tergerak hatinya untuk menjadi pewarta, mengajak orang lain menunjukkan tentang kebenaran, tentang Yesus sebagai Mesias. Dan setiap orang juga mengalami perjumpaan secara pribadi, pengalaman berbeda-beda, tetapi kesimpulannya sama bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tentu peristiwa ini juga mengajak kita semua. Di dalam saat ini di mana kita menghadapi pandemi corona yang melanda seluruh umat manusia di dunia, kita mesti menemukan cara bagaimana mewartakan. Bagaimana caranya kita bisa datang dan melihat. Datang dan melihat tentang Yesus. Bisa ditemukan dalam kitab suci. Bisa ditemukan dalam perjumpaan dengan saudara-saudari yang kita temui sehari-hari. Teristimewa mereka yang tersingkir. Juga bisa ditemui dalam pengalaman jatuh bangun hidup kita sebagai manusia, juga bisa kita temui dalam hati kita yang terdalam. Tetapi di era digital ini, kita juga bisa menemukan Yesus dalam dunia multimedia. Dalam dunia multimedia, kita bisa belajar, memperdalam iman kita, belajar dari pengalaman banyak orang tentang siapa Yesus. Tetapi sekaligus kita juga dipanggil untuk menjadi pewarta dengan menggunakan multimedia yang ada. Saudara-saudara terkasih, tentu kita akan menemukan sebuah jawaban dari sebuah pencarian. Apa yang kita cari? Saya sebagai seorang imam, tentu akan bertanya ketika saya upload tentang apa saja, entah di Facebook, di IG, di Twitter, di YouTube. Ya, apa yang saya cari? Apakah saya mencari, woi Romonya hebat, lalu orang kemudian kasih like, komen, subscribe gitu ya. Apa nih cari? Apakah pertanyaan itu juga akan membekas seperti halnya Yesus yang bertanya kepada para murid yang mengikuti dia. Apa yang kamu cari? Sehingga siapapun sebagai pewarta akan terus-menerus mempunyai kegelisahan atas sebuah pertanyaan yang diberikan itu. Apa yang sedang kita cari? Sehingga seorang pewarta akan dimurnikan, bukan mencari diri sendiri, bukan mencari ketenaran, bukan mencari like, apalagi nanti kalau peminatnya banyak kemudian ada tanda petik di sana, ya bisa saja, ya. Mudah-mudahan yang dicari betul-betul tertemukan yaitu Yesus sebagai Mesias. Panggilan terus-menerus bahwa kita dipanggil menjadi seorang pewarta. Ketika kita menemukan Yesus itu sebagai Mesias, itu harus mempunyai sebuah keberanian seperti tadi dikatakan, bahwa harus berani untuk datang, untuk melihat, mendengarkan banyak kisah. Setelah mendengarkan banyak kisah, semua orang akan menemukan banyak keterkejutan dikatakan di sana. Kemudian ada banyak solusi, ada banyak kemungkinan-kemungkinan sehingga dunia ini menjadi lebih baik atas sebuah peristiwa iman yang saling kita dengar,
Seperti halnya Tuhan katakan kepada Natanael, hal-hal yang lebih besar akan kamu lihat. Kamu akan melihat malaikat Tuhan naik turun melayani anak manusia. Dan engkau akan melihat langit terbuka, surga terbuka. Ini sebuah keterkejutan yang dimiliki, yang didapatkan ketika Natanael mau mendengarkan Tuhan. Mau membiarkan dirinya dikenal dan menerima siapa yang berbicara kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka menyongsong Hari Komunikasi Sedunia yang ke-55, Bapak Paus menegaskan lagi, setiap pewarta harus berani berjalan. Kalau dikatakan harus menghabiskan sol sepatu, sekarang sol sepatu itu dalam bentuk apa? Ya kemungkinan di dalam era pandemi seperti ini kalau bisa berjumpa, syukur puji Tuhan. Tetapi karena ada banyak hal yang tidak memungkinkan untuk bertemu, maka sol sepatu ini kita temukan dalam kuota-kuota yang mesti kita keluarkan yang ekstra sebagai ganti sol sepatu. Untuk menemukan rumah Tuhan, kita berani menemukan setiap orang yang juga mengalami peristiwa hidup sehari-hari, di mana kegagalan, kekecewaan, ketakutan, dan juga tidak sedikit air mata yang mengalir. Apakah kita juga berani mendengarkan kisah-kisah itu? Tetapi kita dipanggil untuk memberikan pengharapan, sebagaimana para murid mengatakan, kami telah melihat Mesias yang dikatakan oleh para nabi, kitab Taurat Musa, bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang datang dari Nazaret. Saudara, saudara terkasih, tentu kita semua akan bertanya-tanya, akan mencoba menemukan banyak hal tentang kebenaran, di mana kita pun juga ketika ada berita entah itu benar atau tidak, secepat mungkin akan menyebarkan tanpa lebih dahulu cek-recek sejauh mana kebenarannya. Tidak ada niat untuk menipu orang lain, pasti tertipu. Kadang-kadang ada orang menipu dengan berita bohong, bahkan kita pun bisa kena tipu. Kemudian kita menyebarkan peristiwa yang tidak benar itu kepada orang lain. Disinilah letaknya kita berani harus datang dan melihat. Menguji kebenarannya, bagaimana cara melihatnya, bisa datang, ataupun juga bertanya kepada banyak orang. Sekali lagi, Bapak Paus memberikan sebuah apresiasi kepada para jurnalis yang juga memberikan data yang akurat, memberikan kebenaran, agar apa yang dilihat, apa yang didengar, itu menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuhnya iman bersama. Semoga kita semua yang dipanggil, sebagaimana Tuhan yang lebih dahulu datang dan melihat, Yesus yang datang ke dunia, tinggal bersama kita, melihat kita, mendengarkan kisah kita sebagai manusia, dan memberikan jalan yang terbaik, yaitu karya penebusan. Bahkan Tuhan ketika mendengarkan derita manusia, Tuhan memberikan hidupnya, nyawanya sebagai jalan keluar agar manusia bahagia. Sehingga Tuhan mengatakan, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dibuang. Dan di mana aku berada, setiap orang
yang mengikuti Yesus di situ pun dia berada. Sehingga ketika kita menjawab bertanya di manakah engkau tinggal, maka kita pun menemukan Yesus sebagai Mesias dan kita tahu kemana kita akan pergi dan tahu kemana tujuan hidup kita yang terakhir. Terima kasih, semoga siraman rohani Katolik di TVRI Kalimantan Selatan ini senantiasa juga akan menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam seluruh karya usaha dalam pewartaan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Selalu hadir dalam setiap